Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ditelan Sekalipun Pahit. Ditelan sekalipun pahit. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kolose pasal ketiga ayat 23 sampai ke 24, sebagian firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar perbedaan antara pahit dan kepahitan. Sesuatu yang pahit kami belajar untuk menelannya karena itu membawa faedah buat kami. Namun yang kepahitan kami tidak mau menelannya, kami harus buang jauh-jauh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ditelan sekalipun pahit. Yang pahit harus ditelan, kepahitan jangan ditelan. Apa bedanya pahit dan kepahitan? Kalau pahit itu adalah sebuah pengalaman hidup. Kalau kepahitan itu memaknai pengalaman hidup yang pahit, lalu kita merespon dengan negatif dan itu menjadi kepahitan. Itulah beda namanya pahit dan kepahitan. Pahitnya hidup sesuatu yang wajar dan manusiawi. Setiap kita punya pengalaman, yaitu pengalaman pahitnya hidup. Namun kalau kepahitan hidup, pengalaman yang pahit itu berdampak negatif karena respon kita negatif kepada pengalaman hidup yang pahit tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Langit tidak selalu terang benderang, ada awan hitam, ada hujan, ada badai. Perjalanan kita tidak selalu lancar, terkadang mengalami hambatan. Orang-orang yang kita kasihi tidak selalu menunjukkan sebuah kesetiaan. Dia bisa tiba-tiba berkhianat dan melakukan segala sesuatu. Pengalaman pahit bukanlah perkara yang buruk. Namun pengalaman pahit menjadi buruk tatkala kita meresponnya dan menjadi kepahitan dalam hidup kami. Itulah bedanya pahit dan kepahitan. Mari kita bicara tentang pahitnya hidup. Kita akan memahami tentang manfaat pahit dimulai daripada makanan. Makanan-makanan yang pahit itu punya manfaat yang sangat luar biasa buat tubuh. Justru makanan manis itu menimbulkan kepahitan di belakang hari kemudian. Tetapi makanan pahit itu menimbulkan perkara-perkara yang manis berdampak baik kepada tubuh kita. Jadi yang pahit menimbulkan manis, yang manis bisa menimbulkan kepahitan. Sahabat seperjalanan, apa itu makanan yang pahit? Ada brokoli, ada pare, ada lobak, bayam termasuk yang pahit, dan sayuran-sayuran tertentu, dan termasuk kokoa namanya. Apa manfaat makanan pahit? Itu meningkatkan kekebalan tubuh, pencernaan, metabolisme menjadi baik, punya kandungan fitokimia, flavonoid, triterpenoids, polifenol, triterpenoids, dan selanjutnya. Yang semuanya itu bisa memperlambat sel kanker, bisa menurunkan kadar gula kalau makanan pahit, antioksidan mencegah kerusakan sel, kemudian melebarkan pembuluh darah, mengurangi peradangan, mengandung kandungan zinc, mineral, tembaga, mangan, magnesium, zat besi, bisa menurunkan berat badan dan meningkatkan kardiovaskular. Sedemikian luar biasa. Bagi Anda yang belajar kedokteran, tentu sangat memahami semuanya ini. Jadi makanan pahit punya manfaat yang luar biasa. Kehidupan dan pengalaman yang pahit juga punya manfaat yang luar biasa. Kita punya pengalaman pahit tersesat, kita belajar tentang pentingnya jalan. Kita punya pengalaman pahit karena sakit, kita baru tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan, dan kita belajar tentang dunia kedokteran. Kita mungkin pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dari sana kita belajar pentingnya mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang luar biasa itu karena dari kepahitan hidup. Banyak orang yang kaya bukan dari keluarga kaya, tapi justru dari keluarga miskin. Banyak orang-orang cerdas cendekiawan menjadi hebat
Bukan karena dia bisa sekolah, karena dia putus sekolah. Lalu dia punya semangat belajar bagaimana tanpa dukungan keluarga dia bisa menjadi orang-orang hebat. Dan dia menjadi seorang edukator, orang yang dalam dunia pendidikan yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan engkau membuat kepahitan karena pahitnya hidup. Engkau harus menjadi pribadi yang merubah kepahitan itu menjadi sebuah keindahan. Pengalaman pahit itu menjadi sebuah keindahan dan jangan menjadi kepahitan. Kalau menjadi kepahitan, apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 31? Karena kepahitan itu kita menjadi penuh dengan kegeraman, penuh dengan kemarahan, menimbulkan pertikaian, menimbulkan fitnah, dan Alkitab berkata segala sesuatu yang disebutkan tadi adalah kejahatan dan itu harus dibuang dari antara kamu. Efesus 4 ayat 31. Kalau kita melihat manusia, kalau kita melihat keadaan pahitnya hidup, maka kita fokus kepada pahitnya hidup itu, maka kita akan menjadi kepahitan. Namun kalau kita memahami kehidupan ini adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Allah. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kalau engkau memaafkan, mengampuni orang yang berbuat salah, engkau sedang melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk orang yang bersangkutan. Sewaktu engkau bisa memaafkan keluargamu yang tidak ideal, orang tuamu yang menyakitimu, engkau sedang melakukannya adalah untuk Tuhan. Yang utama bukan buat keluargamu. Karena engkau menjalankan perintah Allah, hendaklah hidupmu bagaimana melewati masa-masa pahitnya hidup, tidak terjerumus ke dalam kepahitan. Namun kita berproses menjadi pribadi dewasa, pribadi maju. Kita tidak akan masuk ke dalam lubang tanah, namun kita meningkat semakin tinggi seperti burung Raja Wali. Kita tidak akan tenggelam oleh pengalaman-pengalaman pahit, oleh perlakuan buruk, oleh ketidakadilan, oleh pengkhianatan, oleh kekecewaan untuk banyak aspek dalam hidup ini. Namun kita bangkit dan membuka pengalaman-pengalaman itu menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau kita pernah disakiti, kita menjadi pribadi yang paham memahami perasaan orang. Kita tahu bergumul dengan orang-orang yang tersudutkan, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang ditinggalkan. Kita menjadi pribadi yang terampil memahami kehidupan orang-orang yang mengalami kesulitan. Karena kita pernah berada di posisi yang sama. Mereka pernah mengalaminya dan kita pernah mengalaminya. Sahabat seperjalanan, orang yang punya pengalaman yang sama, maka akan bisa menolong orang yang punya pengalaman hidup di dalam kesulitan spesifik di bagian tertentu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah tersedak dan kemudian kesulitan nafas karena satu dan lain hal, lalu kita menjadi sembuh dan kita tahu bagaimana proses sembuh dari sebuah penyakit tertentu. Kita menjadi orang yang pandai memberikan nasihat, masukan kepada orang yang punya pengalaman yang sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam izin Tuhan, sewaktu kita mengalami pahitnya hidup, Tuhan akan mengubah semua yang pahit itu menjadi manis. Sama dengan makanan-makanan pahit, itu membawa dampak positif kepada hidup kita. Makanan manis seringkali justru membawa bahaya dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, mari kita mengubah pahitnya hidup itu menjadi sesuatu kemajuan dan pertumbuhan iman kita. Dan jangan membuat pahitnya hidup itu menjadi kepahitan dan kita tenggelam di dalam dosa, dan kepahitan itu menghancurkan dirimu saat ini dan menghancurkan juga masa depanmu. Mari kita bangkit dari kepahitan hidup. Apa yang pahit namun itu baik, ditelan sekalipun pahit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan yang sedang memohon berdoa sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ditelan sekalipun pahit. Amin.